Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Muhammad Sridul Ramadhani, NIM 24OSP019. Di sini saya akan presentasikan tentang Programmable Logic Control atau PLC, tentang motor induksi 3 fase forward reverse. Pertama-tama kita akan mengetahui definisi dari PLC dulu. Di sini saya ada dua definisi, yang satu menurut NEMA dan satu menurut Frank de Petruzella. Jadi kalau menurut NEMA itu PLC merupakan perangkat elektronik digital yang memiliki memori internal untuk menyimpan instruksi seperti logika, urutan, waktu, pecacahan, dan operasi aritmatika. Terus menurut Frank de Petruzella, PLC adalah suatu komputer khusus berbasis mikroprosesor yang dirancang untuk beroperasi dalam lingkungan industri, berfungsi membaca input, memproses instruksi logika, dan menghasilkan output untuk mengendalikan peralatan secara otomatis. Yang kedua, komponen utama PLC. Komponennya itu ada unit input yang berfungsi sebagai penghubung sensor, push button atau switch dengan PLC. Terus yang kedua, unit processor, CPU sama memori. Dia itu bagian inti yang mengolah logika program. Terus yang ketiga, unit output. Unit output itu mengirim sinyal ke peralatan lapangan seperti motor, lampu, dan relay. Terus ada power supply sebagai sumber energi agar semua modul PLC bekerja stabil. Terus port komunikasi, ini opsional untuk koneksi dengan komputer, MI, atau sistem SCADA. Terus yang ketiga ada sejarah singkat PLC. Di akhir tahun 1960-an, Richard Marley mengembangkan PLC untuk General Motors sebagai solusi pengganti relay. Terus pada tahun 1970 sampai 1980-an, pemakaian PLC meluas di manufaktur dengan kemampuan pemrograman lebih baik. Terus di tahun 1990-an, PLC mulai terhubung dengan jaringan industri. Terus saat ini PLC berevolusi dengan komunikasi data, integrasi IoT hingga otomatisasi skala besar. Nah, terus keempat, kelebihan PLC dibanding sistem relay itu, PLC itu programnya fleksibel, tinggal diubah di bagian software, tidak perlu bongkar-bongkar rangkaian. Terus desain kompak, dia tidak memakan ruang sebesar panel relay. Kalau relay itu biasa hampir satu ruangan full panel relay. Kalau PLC bisa dikontrol lewat software, tidak ribet. Terus ada kecepatan dan presisi, bekerja dalam milidetik, hasil lebih akurat. Dia lebih akurat dibanding relay. Terus pemeliharaan mudah. Dia itu diagnosis kesalahan bisa langsung dimonitor di komputer. Terus yang terakhir, integrasi modern. Itu dapat disambungkan dengan HMI, SCADA, dan perangkat cerdas lain. Kemarin pas praktikum saya menggunakan HMI. Terus yang kelima, contoh merek PLC. Di sini ada 5 merek. Yang pertama Siemens, tipenya ada S7L200, terus S7L500. Itu banyak digunakan di pabrik otomotif. Terus ada Allen Bradley, dia tipenya Compact Logic dan Control Logic, populer di sistem produksi makanan dan minuman. Terus Mitsubishi ada tipe FX dan K-Series, sering dipakai untuk mesin produksi elektronik. Terus Schneider ada tipe Modicon M221 dan M340. Ini umum pada sistem gedung dan HVAC. Nah, kalau Omron ini sesuai sama praktikum kemarin, saya menggunakan Omron CP1L series. PLC kompak dengan fleksibilitas tinggi, banyak dipakai di mesin pengemasan, otomasi farmasi, dan kontrol motor. Nah, di sini masuk di prinsip kerja PLC itu sesuai praktikum saya kemarin. Ketika tombol push button start ditekan, maka sistem akan mulai beroperasi. Di situ si PLC dapat sinyal input, lalu memberi koneksi ke kontaktor forward. Terus
motor induksi 3 fase berputar secara C atau clockwise selama 8 detik. Setelah 8 detik dia berhenti untuk proses sebelum pemindahan ke CCW atau counterclockwise. Dia berhenti selama 5 detik. Setelah 5 detik motor berputar, PLC mengirim sinyal ke kontaktor reverse untuk memutar motor secara reverse selama 8 detik. Lalu setelah 8 detik berhenti selama 5 detik. Prosesnya itu berulang selama 3 kali hingga buzzer menyala atau berbunyi sebagai tanda selesai. Nah, kalau kita mau melanjutkan kembali prosesnya, kita tekan PB reset atau push button reset supaya mengulang lagi ke awal. Setelah kalau mau memberhentikan proses, tinggal ditekan PB stop. Terus di sini ada gambar atau wiring rangkaian daya. Ini gambar rangkaian dayanya. Sini ada RST, fase R, fase S, fase T, fase T. Sini ada MCB, circuit breaker, ini kontaktor forward, ini kontaktor reverse, ini pengaman overload thermal, dan ini motor. Nah, di sini letak diubahnya di reverse. Jadi fase R-nya ini masuk ke T, S tetap di S, dan T masuk ke R. Di situ tempat proses reverse. Sini ada gambar wiring atau gambar rangkaian kontrolnya. Ini L1, L2, ini fasanya, ini netralnya. Terus ini COM untuk terhubung ke ini output dari pin PLC. Ini ada pin 12 pin untuk tombol push button, start, stop, sama reset. Terus ini ada, harusnya ini salah ini gambarnya yang warna biru. COM-nya harusnya di sini supaya mengaktifkan pin 567. Kalau di sini enggak bakalan aktif. Pin 5 terhubung ke input buzzer, pin 7 terhubung ke A1 kontaktor forward, terus pin 6 nya terhubung ke A1 kontaktor reverse, terus A2 kontaktor forward sama kontaktor reverse itu terhubung ke buzzer, keluaran buzzer, dia terhubung ke netral. Ini ada diagram laddernya, mirip seperti yang tadi. Prinsip kerja, PB start ditekan, emeran menyala, terus di sini emerannya latching. Terus setelah emeran latching dia masuk ke sini sinyal, menghitung selama 8 detik. Setelah itu masuk ke timer 2, menghitung selama 5 detik. Setelah itu masuk ke di sini timer 3, menghitung selama 8 detik. Timer 4 menghitung selama 5 detik. Sama seperti prinsip kerja yang tadi. Ini ada tabel I/O atau tabel input output list. Sini ada tag name, itu penamaan untuk tombol. Ini ada PB start, itu push button start, push button stop, push button reset, kontaktor forward, kontaktor reverse, sama buzzer. IoTP ini DI ini digital input, ini DO digital output. Terus ada address, itu alamat. Ini alamat 0.01 ini dari sini pin ini yang untuk rangkaian kontrol. Suatu komennya push button open to aktifkan sistem. Ini digital output yang di bagian bawah versi, di bagian sini. Mungkin langsung saya disimpulkan. Jadi PLC adalah pengendali otomatis yang lahir untuk menggantikan rangkaian relay konvensional dengan desain modular, kemudahan pemrograman, serta integrasi dengan teknologi modern. PLC menjadi perangkat utama dalam sistem otomasi industri. Jadi PLC ini mempermudah
tidak bisa ribet relay, karena relay penuh butuh ruangan besar. Terus maintenance-nya juga ribet, nggak sama kayak LC. Baik, itu saja yang bisa saya presentasikan. Mohon maaf kalau ada yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.